Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang salah satu menteri favorit se-Indonesia, Menteri Keuangan kita, yaitu Bapak Purbaya Yudhisadewa, yang mana beliau merupakan sampai sekarang merupakan menteri yang paling disukai dan paling populer se-Indonesia. Apa sih sepak terjang dari Pak Purbaya sehingga beliau sangat digemari dan sangat disayangi oleh masyarakat Indonesia? Kita lihat dulu cuplikan video ini. Media asing ramai-ramai soroti Menteri Keuangan Purbaya. Mereka malah ngasih julukan kayak gini. Beberapa media asing menyoroti Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa yang baru-baru ini dilantik menggantikan Sri Mulyani. Salah satunya media asal Singapura, The Straits Times, yang menyebut Menteri Purbaya dengan julukan Cowboy Style. Sebutan ini merujuk pada gaya komunikasinya yang lugas, tegas, dan berani mengambil risiko di tengah dinamika ekonomi. Dalam analisis berjudul Indonesia's New Cowboy Style Finance Minister Bets Big on Growth, media tersebut menilai Purbaya tampil penuh keyakinan meski pasar masih menyimpan keresahan pasca pergantian Sri Mulyani. Artikel itu menggambarkan bagaimana Purbaya segera memacu mesin pertumbuhan dengan target ambisius 6-7%. Purbaya memang bukan wajah asing di lingkaran ekonomi nasional. Sebelum duduk di kursi Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan. Selain Straits Times, Purbaya Yudhi juga disorot media internasional lain seperti Reuters hingga Channel News Asia yang menekankan profilnya sebagai ekonom berani dengan latar politik yang kuat. Sementara itu, South China Morning Post menyinggung kontroversi awal setelah pelantikannya ketika ia sempat menuai kritik atas pernyataan terkait aksi protes. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Nih kalian lihat hasil survei menteri dengan kinerja terbaik. Nomor 1 ada siapa? Ada Pak Bahlil, ada Pak Purbaya Yudhisadewa. Ada yang Bapak Menteri Keuangan kita yang baru menjabat, baru banget nih, baru bentaran doang, tapi udah bisa mengubah citra seluruh pemerintahan di negeri ini jadi terlihat baik. Seketika semua kebijakan-kebijakan konyol pemerintah jadi ketutup dengan image beliau, offline maupun online. Menterinya para netizen se-Indonesia Raya nih sibuk bener saya lihat-lihat. Dan dari Om Pur pula, saya baru tahu kalau ternyata Menkeu itu punya andil, punya wewenang sebesar ini. Saya jadi mikir ternyata job desk-nya Menkeu itu seberat, sesibuk, sesulit, dan senjelimet ini. Kirain cuma jagain duit doang biar stabil, urusin investor, naikin pajak doang. Ya kan lah Om Pur, ngejar koruptor, iya, nangkep-nangkepin, iya, nagih-nagihin, perbaikin sistem, perbaikin program, mecat-mecatin, semua dikerjain sama beliau tanpa ekspresi ketar-ketir. Kalau kata Om Pur, backingannya di belakang beliau ada RI1 alias Opa Prabowo, tambah lagi satu Pak di belakang Bapak ada rakyat. Sekalinya ada gitu pejabat di negeri ini yang memihak sama rakyat, didukung ugal-ugalan sama rakyatnya. Kalau kalian nggak memihak sama rakyat, sekalinya dibenci, dibenci seumur hidup kalian. Jadi duit 200T itu yang kemarin dikasih ke bank itu ngaruh ke apakah lu akan dapat kerja tahun depan atau gaji lu naik apa enggak tahun depan. Jadi gini. Ketika 200 triliun itu disalurin ke bank itu mau nggak mau terpaksa harus nyalurin kredit itu ke konsumen lagi. Konsumen biasanya perusahaan besar, kecil, menengah, atau individu. Ketika itu dipinjemin ke perusahaan, otomatis perusahaan bakal ekspansi. Ekspansi dalam bentuk apa? Macam-macam. Dia bisa buka cabang yang tadi punya bakmi cuma 1 misalnya. Dia jadi buka 2 cabang, jadi buka 3 cabang. Atau kalau usaha rental mobil, dia mau nambah mobilnya lagi jadi 10 gitu. Nah, proses ekspansi itu butuh tenaga kerja baru. Nah, disitulah mereka bakal hire, ya kan, open locker. Ketika kredit itu disalurin ke konsumen gitu ya, bunga jadi lebih kecil, kan masyarakat jadi makin konsumtif tuh, makin belanja-belanja tuh. Karena makin banyak yang belanja, pengusaha makin untung. Entah dia pengusaha handphone, dia pengusaha laptop, showroom mobil, semua untung nih, karena kredit makin murah. Karena untung dia ekspansi lagi, ekspansi butuh tenaga kerja lagi. Kalau kita bikin contoh misalnya orang jual batik nih, dia dapat pinjaman 1M, dia bisa bukalah ruko di tempat bagus, dia bisa ramein tuh sosmednya dengan iklan-iklan, ya kan, dia bisa tambah produknya dengan cari pengrajin baru tuh. 3 proses itu kan butuh karyawan. Otomatis mereka hiring lagi, open locker lagi. Jadi dari tambahan modal 1M itu, dia bisa menciptakan berapa tenaga kerja baru tuh. Dihitung-hitung jangka pendek aja bisa 5-7 orang tuh. Kalau makin untung lagi, dia makin gede lagi. Itu baru 1M. Masalahnya ketika 200 triliun itu dikirim ke bank, kan ada prinsip namanya fractional reserve banking. Jadi ketika dia punya 200T, dia bisa minjemin sampai 2000T kredit yang disalurin. Kalau duit yang masuk ke bank 200T, reserve ratio misalnya 10% gitu ya, dia bisa minjemin sampai 2000T. Masuk tuh pinjeminnya ke industri tuh. Berapa banyak lapangan kerja yang diciptain dari 2000T ini, ya kan? Ketika orang udah rebutan bekerja, otomatis standar gaji mulai naik tuh. Tanpa nuntut UMR makin tinggi, karena mereka udah rebutan tuh. Otomatis standar gaji naik. Jadi buat yang lagi nyari kerja,
Jangan lupa udah mulai benerin tuh CV-nya, diperbaikin ya kan. Cari skill-skill baru, apa sih yang lagi rame skill-skill sekarang ini, coba dipelajarin lagi. Dan kalau yang mental-mental pengusaha nih, misalnya dari dulu kayak nunggu-nunggu mau buka usaha nih, udah mulai siapin ya tuh bisnis plan-nya, apa rencana usahanya, karena pinjaman bakal jadi semakin mudah. Dan ini sangat bahaya. Hutang negara 1.300 triliun, tapi kekayaan negara dikorupsi 3.000 triliun. Subhanallah. DPR bertanya ke Pak Menkyu, bagaimana cara bayar hutang 1.300 triliun? Beliau menjawab, 3.000 T aja bisa dikorupsi, apalagi cuma bayar hutang. Benar juga, saya setuju dengan Pak Menteri. Hutang negara kita 1.300 triliun. Tapi korupsi di negeri ini nilainya lebih besar, mencapai 3.000 triliun, itu pun salah satu aja. Aneh ya, kok bisa sampai hutang padahal negara kita kaya raya? Jika korupsi bisa ditekan, negeri ini tidak perlu berutang sama sekali. Bahkan nggak perlu ada upeti bayar pajak. Kita kaya, sangat kaya. Sumber daya kita melimpah, sangat kaya. Sumber daya kita banyak di mana-mana. Hasil bumi kita luar biasa. Yang membuat kita miskin bukan karena kurang uang, bukan karena negara kita nggak punya sumber daya alam, tapi karena uangnya bocor. Bukan karena tidak mampu sehingga punya utang, tapi karena kejujuran kita yang defisit. Sudah saatnya bangsa ini sadar, utang hanya bisa lunas kalau korupsi disapu tuntas. Dan kemakmuran bukan datang dari pinjaman uang, tapi dari keberanian menegakkan kebenaran. Negeri ini tidak butuh uang baru, yang dibutuhkan adalah mental baru. Mental jujur, amanah, dan berani melawan korupsi. Pajak atas gaji kalian tetap ada, tapi yang bayarin pemerintah. Ini ada breaking news tanggal 16 September. Ini penting bagi kita semua sebagai masyarakat karena ada kebijakan terbaru terkait stimulus ekonomi yang sedang diupayakan sama pemerintah. Dan ini disampaikan sama Menteri Keuangan baru kita, Pak Purbaya, yang katanya menteri yang paling disukain sama Gen Z sekarang. Ada beberapa poin bagi kalian pembenci pemerintah, silahkan skip aja. Tapi bagi kalian yang ingin ngelihat optimisme di pemerintahan kita, kalian bisa tonton video ini sampai habis karena ini berkaitan sama keberlangsungan kita semua sebagai masyarakat. Jadi ini ada 8 program akselerasi, ada 4 program keberlanjutan, ada juga 5 program unggulan. Kita mulai dari program akselerasi. Yang pertama, program magang selama 6 bulan untuk 20.000 lulusan baru perguruan tinggi baik S1 dan D3 dengan tambahan uang saku. Yang kedua, perluasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, kafe atau biasa disebut horeca dengan gaji di bawah 10 juta. Jadi misalkan kalian kerja di sektor ini dan biasanya gaji kalian dipotong pajak, dengan kebijakan ini, maka pajak atas gaji kalian tetap ada, tapi yang bayarin pemerintah. Kalau kalian nemuin gaji kalian masih dipotong pajak PPh pasal 21 lagi, coba tanya deh itu bagian keuangannya. Nilep ya bos. Yang ketiga, bantuan pangan berupa 10 kg beras. Yang keempat, diskon iuran JKK, JKM bagi pekerja informal seperti ojol, ojov, dan kurir logistik. Ini sangat positif ya untuk meningkatkan kesadaran driver ojol dan ojov agar lebih memperhatikan faktor resiko kerja yang selama ini banyak yang kurang aware dengan ini. Yang kelima, penurunan suku bunga untuk program perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan yang tadinya 5% menjadi 3%. Sangat positif. Yang enam, percepatan perizinan alias memangkas jalur birokrasi semua kementerian dan lembaga dengan OSS. Yang ketujuh, pilot project gig ekonomi untuk menyediakan ruang kerja atau co-working space di kota-kota besar seperti Jakarta yang nantinya akan diperluas ke daerah lain. Jika berhasil, program ini akan diperluas ke kota-kota besar lainnya yang memiliki populasi pekerja gig yang signifikan. Itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, Batam. Aku melihat poin 2, 3, 4, 5 cukup terlihat selaras dengan kebijakan pemerintah ya. Tujuannya jelas untuk menstimulus daya beli di masyarakat yang belakangan ini sangat lesu. Nah, untuk 1 dan 6 ya bolehlah gitu. Sedangkan yang 7 ini cukup visioner ya, berani keluar dari zona nyaman kebijakan-kebijakan yang nggak populer. Karena kalau ini berhasil akan menjadi sebuah prestasi bagus, tapi kalau nggak berhasil akan lumayan nggak buat mangkraknya fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun. Oke, selanjutnya ada 4 program sebelumnya yang saat ini akan dilanjutkan. Yang pertama, perpanjangan PPh final UMKM 0,5% yang sebelumnya akan berakhir di tahun depan menjadi sampai 2029. Ini angin segar buat para pengusaha UMKM ya. Nggak perlu repot mikirin pembukuan dan kena pajak dengan tarif pasal 17 yang mana cukup memberatkan kan untuk UMKM. Yang kedua, perpanjangan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata yang baru diberlakukan langsung diberi kepastian diperpanjang hingga tahun depan. Jadi nggak cuma sampai tahun ini aja. Yang ketiga, perpanjangan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja industri padat karya juga ikut diperpanjang. Yang keempat, diskon iuran JKK-JKM yang ada pada program akselerasi tadi diperluas nggak hanya untuk ojol dan ojov, tapi juga mencakup petani, nelayan, pedagang, dan pekerja rumah tangga.
4 program ini sangat-sangat positif ya, karena keempatnya meringankan biaya rumah tangga dan secara tidak langsung akan menggairahkan kembali daya beli di masyarakat. Dan ini cukup selaras dengan tujuan Menteri Keuangan yang baru yang lagi mau menggenjot pertumbuhan ekonomi. Oke, yang terakhir ada 5 program unggulan untuk penyerapan tenaga kerja. Yang pertama, Koperasi Desa Merah Putih, yang ditargetkan penyerapan hingga 1 juta tenaga kerja baru dengan fokus pada pengembangan koperasi di desa-desa. Ya, meskipun koperasi desa ini gue agak kurang setuju ya, tapi oke lah, kita lihat bagaimana setahun ini berjalannya Koperasi Merah Putih ini. Yang kedua, Kampung Nelayan Merah Putih, program yang menargetkan revitalisasi dan pengembangan 100 desa nelayan dengan potensi penyerapan sekitar 8 ribuan tenaga kerja. Yang ketiga ada revitalisasi tambak, sekitar 20.000 hektar tambak di area Pantura katanya, yang diharapkan dapat menyerap sekitar 168.000 tenaga kerja. Yang keempat, modernisasi kapal nelayan. Program modernisasi 1.000 kapal nelayan diproyeksikan akan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, program perkebunan rakyat. Program penanaman kembali atau replanting seluas sekitar 870.000 hektar yang diharapkan dapat membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja. Mungkin nggak ya? 5 program ini beberapa gua kurang setuju, tapi masih make sense lah kalau goalnya itu untuk menciptakan lapangan kerja. Cuman masalahnya perlu pengawasan lebih ketat untuk program ini. Karena dalam program ini rentan sekali kegiatan-kegiatan formalitas dan juga rawan penyelewengan anggaran karena berkaitan dengan pengadaan. Itu dia rangkumannya guys. Kalau kalian setuju pada poin mana dan nggak setuju di poin mana, silahkan komen. Heboh pajak online atau pajak e-commerce 0,5% dari omset. Ini caranya supaya Anda tidak dipungut 0,5% oleh platform e-commerce atau marketplace. Ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Anda bisa dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atau pajak 0,5% dari omset Anda apabila Anda melakukan 3 hal. Yang pertama adalah Anda mendaftarkan NPWP Anda ke marketplace atau platform e-commerce tersebut, kemudian Anda memberitahukan informasi alamat korespondensi yang benar, dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai surat pernyataan bahwa omset Anda tidak lebih dari 500 juta. Dan itu pastikan sebelum Anda melakukan penjualan di platform tersebut. Apabila itu sudah dilakukan, maka platform tersebut akan mengecualikan Anda yang terkhusus adalah wajib pajak orang pribadi untuk dikenakan atau dipungut 0,5% dari transaksi penjualan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat, share konten ini rekan-rekan Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan insight. Terima kasih. Guys, setelah kita lihat beberapa video Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini memang sangat pro kepada masyarakat. Tetapi di balik kebijakannya yang begitu pro kepada masyarakat, ada aja orang-orang yang tidak senang. Bahkan ada yang ingin mengatakan bahwa mengusulkan untuk memecat Bapak Purbaya, dan banyak lagi isu-isu yang mengatakan bahwa Pak Purbaya korupsi dan lain-lainnya. Tetapi Bapak Purbaya ini seperti pohon yang semakin tinggi maka semakin kencang anginnya. Jadi untuk Bapak Purbaya, jangan pernah kendor, jangan pernah bersedih. Kita semua rakyat Indonesia berada di belakangmu dan mendukungmu apapun itu. Kalau memang untuk rakyat Indonesia, untuk kemajuan kita semuanya, rakyat bersamamu. Bagaimana menurutmu guys? Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kalau memang ada yang perlu dikomen dalam video ini, silakan komen. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.